Oh, dengan cara netizen menonton Netflix 2 jam dan berkomentar dan menggiring opini, ketahuanlah intelektualitas netizen. Maksud lo, apakah kami memiliki intelektualitas jongkok? Hola netizen yang tercinta, Jessica Wongso sering terlihat tersenyum selama menjalani persidangan kasus kopi cyanida yang menewaskan sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Sikap Jessica saat itu pun menjadi sorotan dan tanda tanya masyarakat. Bahkan banyak yang menduga Jessica tidak merasa bersalah atas kematian Mirna karena kopi cyanida. Edi Darmawan selaku ayah Mirna pun menyebut bahwa Jessica Wongso ini psikopat narsistik. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Pengacara kondang itu menegaskan bahwa kliennya tidak ingin bersandiwara di persidangan lantaran bukan menjadi penyebab Mirna meninggal. Di sisi lain, Jessica tidak ingin menangis di persidangan demi sang ibu. Jessica ingin tetap terlihat tegar dan tenang di depan orang tuanya. Meski demikian, Otto Hasibuan mengungkap bahwa saat setelah persidangan selesai, Jessica menangis, khususnya saat di depan Otto Hasibuan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gue baru selesai nontonin perdebatan antara Profesor Edi dengan Ibu Dewi Harun soal CCTV, soal kedatangan Jessica, siapa sebenarnya yang bisa disalahkan pada saat itu. Cuma entah kenapa kalian setuju atau tidak, tetapi Profesor Edi, buat yang nggak tahu Profesor Edi siapa, ini dia Profesor Edi. Dia bersih tegang ataupun kekeh kalau seandainya hanya Jessica saja yang berpotensi sebagai pelaku di situ, tersangka di situ. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi pelaku ataupun tersangka. Yang padahal aku ada dapat naskah Mahkamah Agung 372 halaman, di situ tertera penjelasan rinci detail BAP dari pengantar di Olivier, pengantar minuman itu lengkap sekali, detail sekali. Tetapi yang anehnya adalah si Rangga ini tidak punya BAP selengkap itu. Tidak adanya CCTV, tidak adanya detail pergerakan si Rangga dari waktu ke waktu, menit ke detik, segala macam itu nggak ada. Jadi rancu sekali. Kenapa si Rangga ini tidak di BAP secara detail? Dan ketika tidak di BAP secara detail, kenapa tidak ditelusuri hingga dapat BAP yang lengkap, yang menggabungkan antara BAP si Rangga dan juga si pengantar dan juga si Jessica. Jadi nyambung semuanya itu dalam satu cerita yang sama gitu. Dan terus Profesor Edi mengatakan kalau seandainya Jessica itu datang 3 hari sebelum kejadian. Ini kalau emang bener salah ini penyampaian dia, ini menjadi fitnah banget ini guys. Bahkan langsung ditanggapi sama Ibu Dewi. Di CCTV itu nggak ada Jessica itu datang gitu 3 hari sebelumnya ke Olivier. Jadi dapat dari manakah si Profesor ini tentang pernyataan tersebut, ya kan? Apakah itu benar? Kita tetap bakal terima kalau memang benar itu terjadi gitu. Tapi ini nggak ada. Kalau benar-benar ini bukan candaan atau apa ya, bukan jokes ya, ini sebuah fitnah yang besar gini. Ini kacau ini. Jadi statement-statement yang disampaikan kenapa harus membual gitu bahasanya itu. Kalau nggak ada ya nggak ada, jangan ditambah-tambah gitu. Atau kita akan terima nih, kira-kira ada nggak klarifikasi dari Profesor Edi soal yang si Jessica ini datang 3 hari sebelum itu. Dah itu intinya kayak gitulah ya. Padahal Profesor Edi ini keren loh, Wamenkumham lo bayangin, adalah orang yang keren sih sebenarnya, udah S3 profesor di UGM lagi, dosen lagi. Tapi ada diduga gratifikasi juga sih 7M. Ya semoga itu tetap jadi dugaan sih. Amin. Jadi menurut kalian gimana sih sebenarnya Profesor ini? Kayak ambisi kali gitu. Yang melihat dan memperhatikan persidangan itu tidak cuma Bapak, tidak cuma orang-orang yang pro dengan persidangan tersebut. Kejanggalan-kejanggalan tersebut sedari awal sudah diperhatikan. Hanya saja orang-orang yang menyadari kejanggalan tersebut tidak bisa mengekspresikan layaknya seperti hari ini kawan. Karena pada saat itu belum ada TikTok. Dan kalau kawan-kawan perhatikan, seperti kasus FS itu terblow up segala sesuatunya, kejanggalannya karena TikTok, netizen di TikTok. Dengan pro dan kontranya ya otomatis. Bapak bilang sudah 15 hakim, bahkan hakim terakhir mempunyai nama besar. Ingat Pak, hakim juga manusia biasa, bisa salah, bisa hilang. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ada kalanya manusia pun bisa salah. Tapi kenapa malu untuk mengakuinya? Lalu Bapak bicara bahwa netizen di Indonesia tidak paham akan hukum.
Bapak tidak paham hukum bukan berarti bodoh dengan hukum, Pak. Memangnya Bapak pikir cuma Bapak saja yang memahami hukum? Banyak orang yang paham hukum tapi tidak berkoar-koar, tidak banyak bicara yang pada akhirnya offset. Bila Bapak ingat dan sadari, banyak loh perkataan Bapak, ucapan Bapak yang keluar dari mulut Bapak itu menjadi sebuah blunder karena tidak faktual. Ada satu hal yang memang agak mengganggu dengan apa yang Bapak ucapkan. Jadi seakan-akan Bapak yang paling pintar, menganggap masyarakat atau netizen Indonesia ini tidak mengerti dan paham hukum. Tapi sayangnya mereka tidak bodoh akan hukum, Pak. Aku tahu Bapak pintar, tapi ingat Pak, di atas langit masih ada langit. Jangan ketinggian, nanti jatuhnya sakit, Pak. Pergunakan kepintaran Bapak untuk mencerdaskan bangsa, bukan membodohi masyarakat. Lagian netizen sekarang atau masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, Pak, bisa membedakan mana perkataan yang bisa mereka dengarkan, mana yang bisa dijadikan omong kosong, Pak. Karena banyak perkataan Bapak malah blunder dengan sendirinya, akhirnya kepleset lidah, salah sendiri kan, tidak sesuai kenyataan dan tidak faktual. Terima kasih, Pak. Menurut saya ini adalah blunder. Mengapa Jalan Jaksa sibuk keliling podcast seolah-olah sibuk memberikan pertanggungjawaban, berdalih, membela diri. Jikalau memang putusan terhadap Jessica Pongso ex-kopior itu adalah paling sempurna dan benar dan adil, kenapa harus berkomentar? Harusnya cicing wae, diam saja, karena diam itu adalah emas. Karena kan hukum itu yang berbicara, vonis itu berbicara. Kenapa kita harus membela vonis? Itu yang saya nggak paham. Kalau memang sudah sakral, udah mutlak. Dan juga sebagai aparat hukum, sebaiknya kita tidak merendahkan warga. Dikatakan bahwa netizen itu memiliki intelektualitas yang tertentu. Itu arahnya kemana? Insting saya itu adalah, dengan cara netizen menonton Netflix 2 jam dan berkomentar dan menggiring opini, ketahuanlah intelektualitas netizen. Maksud lo, apakah kami memiliki intelektualitas jongkok? Maksudnya, itu insting saya ya, feeling saya ya. Seharusnya kata-kata itu tidak dilontarkan. Justru aparat hukum yang benar, yang baik, saya berterima kasih kepada Netflix dan kepada warga. Dan jikalau ada input-input, masukan-masukan, agar kami aparat hukum yang harus diperbaiki mungkin, harus semakin jujur, semakin adil, kami terima dengan lapang dada, terbuka hatinya, bukannya mengatakan kami paling benar dan netizen dan Netflix adalah paling salah. Karena bisa saja proses pengadilan itu tahun 2016 mungkin merupakan proses penggiringan opini. 40 sidang, siapa mau nonton kami di rumah? Kami juga kerja cari duit, nggak ada waktu. Kami hanya dulu itu dengar dari berita, dari news itu saja, dan kami nggak ada waktu. Dan terima kasih juga Netflix, karena orang bule otaknya mungkin lebih to the point, tanpa basa-basi berbelit-belit, mereka ambil poin-poin yang penting. Akhirnya kami dapat mengerti. Tapi tujuan dari kami memprotes ini bukan urusan Jessica Pongso doang. Kami melihat banyak ketidakadilan, Pak. Kalau memang hukum ini dijalankan dengan baik dan sempurna dari dulu, negara ini sudah makmur dan kami semua sudah kaya raya. Karena ciri-ciri negara yang makmur dan maju adalah negara yang memiliki hukum yang baik, yang sempurna, dijalankan dengan keadilan. Lihat itu Uni Eropa, lihat Amerika, lihat Jepang, lihat Korea, hukumnya ketat. Lihat Singapura, nggak usah jauh-jauh. Kenapa mereka maju? Mereka nggak punya apa-apa, nggak punya sumber alam, penduduknya sedikit. Karena hukumnya ketat, maka negara sekecil seperti Singapura bisa maju dan menguasai dunia. Itu, Pak. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kita ini hukum paling sempurna. Kami melihat banyak ketidakadilan kok. Koruptor yang maling 10 triliun hanya divonis 1 tahun. Habis itu mereka bisa jalan-jalan ke New York, ke London, shopping, main bola, main tenis. Enak banget. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Katanya juga di penjara ada jacuzzi, ada karaoke, kan ada minibar, ada biliar. Pernah diliput di TV. Jadi ini bukan hoax. Jadi kadangkala kalau kita punya uang bisa pesen hotel bintang 7. Jadi itu bukan satu penjara, tapi liburan. Itu yang pernah disampaikan oleh televisi nasional. Saya sebagai warga negara Indonesia, KTP Bogor, hanya nonton TV. Dan saya menyampaikan apa yang saya lihat. Nggak usah jauh-jauh deh. Besok hari Senin, kita akan lihat apakah proses pengadilan ini adil atau tidak. Besok hari Senin akan diumumkan apakah usia untuk jadi calon wakil presiden atau presiden bisa diturunkan dari 40 tahun
jadi 35 atau 30 atau bahkan 20 tahun. Jadi nanti anak habis lulus kuliah bisa langsung mendaftarkan diri jadi presiden. Tapi tidak semua orang bisa karena harus dari klan tertentu, harus darah cumi-cumi, darah biru, harus anak pejabat. Kalau bukan anak pejabat, anak orang kaya banget yang bisa beli jabatan. Itu yang kita lihat sehari-hari. Jadi itu membuat hati saya perih karena banyak anak muda yang mungkin pengen cita-cita jadi politikus, pengen jadi menteri atau bahkan pengen jadi presiden. Tapi karena mereka lahir di kampung, orang tuanya bukan mantan menteri atau mantan presiden, orang tuanya bukan orang kaya, cita-cita itu kandas. Karena maaf, di Konoha tidak mungkin kita bisa maju, bisa masuk ke dalam lingkaran ini ya untuk jadi politikus atau pejabat atau bahkan presiden kalau kita bukan orang dengan darah cumi-cumi, dengan darah biru. Apakah itu adil? Apakah itu adil? Jawab sendiri. Ya maaf, mungkin kami intelek kami jongkok, nggak setinggi jalan jaksa, tapi biasanya orang-orang yang menghina orang lain pikiran jongkok karena dirinya justru otaknya jongkok. Itu psikologis. Tapi kalau seseorang mengasihi, menghormati orang lain, justru akan menganggap orang lain lebih tinggi daripada diri kita. Itu adalah orang yang sehat. Itu adalah orang yang benar-benar menjalankan hukum. Karena orang menjalankan hukum harusnya pintar, terdidik, dan menghargai orang lain, bukan menjelekkan orang lain. Kami tidak menjelekkan orang. Kami melihat ada kejanggalan. Kami hanya menilai sistem. Tapi jalan jaksa justru merendahkan manusia. Itu netizen. Nggak nyambung, Pak. Kami semuanya khawatir akan sistem, bukan manusianya. Ya kebetulan sistem ini dijalankan oleh manusia. Kami pengen sistem yang adil. Kami tidak menyerang orang. Tapi dalam kasus ini, kenapa jalan jaksa harus menyerang kami netizen? Seolah-olah kami pikirannya jongkok. Itu insting saya ya. Mungkin feeling saya salah. Karena saya juga ahli insting dan ahli feelings. Terima kasih.